masuk ke pertengahan tahun 2022 ini, kok banyak banget ya promo rumah dengan harga murah, properti diskon. Ada yang diskon 50% nih, tapi lokasinya ada di dekat kuburan. Ayo, mau nggak tinggal di dekat kuburan? Wah, tapi nggak juga sih. Ada juga properti di pusat kota sedang diskon habis-habisan tanpa uang DP. Bisa dicicil 20 tahun. Wah, menarik juga ya. Apalagi semestinya sejak pandemi ini kita sangat membutuhkan rumah baru supaya bisa WFH, supaya bisa foto-foto kekinian dan dipasang di media sosial. Wah, kira-kira rumah seperti apa ya yang cocok untuk kedua belah sio? Siapa di antara kamu yang sedang berencana untuk mencari rumah? Tapi ingat nih, kan lagi tahun macan air, situasi keuangan juga sangat fluktuatif. Kabarnya juga ada peluang terjadi resesi. Yang penting sih, beli rumah sesuai dengan kantong. Apakah harus di pusat kota? Ataukah harus di pinggir kota? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Pastinya kamu semua lagi ngitung-ngitung budget nih. Kalau di pusat kota harganya mahal banget. Tapi sih ada di pusat kota yang bisa terjangkau. Palingan tinggalnya di apartemen. Atau di Rusunami. Atau juga di Pondok Mertua Indah. Nah, sebentar ya. Kalau kamu mau tahu lokasi rumah yang cocok berdasarkan 12 sio. Sio kamu apa? Sifatnya gimana? Dan pastinya menentukan lokasi pilihan rumah tinggal yang sesuai buat kamu. Coba ya, kita mulai dulu. Yang pertama, buat sio tikus. Wah, sio tikus ini biasanya orangnya aktif nih, gak bisa diam, tapi juga terkadang tidak terlalu bersih atau agak sedikit jorok gitu. Tapi nggak apa-apa sih, tinggal yang cocok buat sio tikus sebenarnya di pinggir kota. Nggak masalah sih di suburb alias daerah penyangga kota. Karena sio tikus pada dasarnya juga mobile dan lincah. Berikutnya lagi adalah sio kerbau. Wah, sio kerbau ini gerakannya satu persatu. Memang sih sio kerbau itu sayang keluarga. Dan dia sangat suka rumah yang damai dan tenang. Pastinya di pusat kota kebanyakan rame nih, bising dan pusing. Sepertinya sio kerbau lebih cocok untuk tinggal di daerah pinggiran kota atau kota penyangga. Supaya lebih bisa kumpul bersama dengan keluarga nih. Nah, berikutnya lagi adalah sio macan. Apakah Anda bersio macan? Sio macan tentunya tidak ingin dikalahkan. Dan sio macan ingin terlihat gagah. Gak suka tinggal di daerah-daerah yang tidak terkenal. Oke deh, buat kamu yang bersio macan, kalau gitu lebih cocok kamu tinggal di pusat kota. Tapi ingat ya sio macan, harus realistis. Jangan gagah-gagahan. Jangan kamu pengen tinggal di daerah prestis tapi kantongnya kaki lima. Yang penting di pusat kota. Nggak perlu deh daerah yang prestis. Berikutnya lagi adalah sio kelinci. Sio kelinci sebenarnya pada dasarnya suka juga sih hal yang berkelas. Tapi karena pada dasarnya orangnya tidak terlalu dinamis dan bergerak satu persatu, serta tidak terlalu berambisi, nggak masalah deh kalau sio kelinci tinggal di daerah pinggiran kota atau suburb. Tapi ingat, kelinci nggak suka di pedesaan nih, pinggir kota sedikit aja, tapi deket banget dengan kota. Jadi tinggal bergerak sedikit, nggak jauh-jauh, karena biasanya sio kelinci juga nggak cepet-cepet gerakannya. Berikutnya lagi adalah sio naga. The power of dragon. Sebenarnya sio naga ini bisa dibilang cukup oke sih. Bisa menyesuaikan tinggal di mana aja. Di pinggir kota juga oke, karena sio naga pada dasarnya bisa bertahan di situasi apapun juga.
aktif dan dinamis dan tipe pemimpin. Di pusat kota lebih oke lagi. Jadi sio naga ini sangat fleksibel, bisa di pusat kota ataupun juga di pinggiran kota. Lanjut ya, berikut lagi adalah sio ular. Nah, buat kamu yang bersio ular nih, kadang-kadang suka negatif thinking. Kalau kamu tinggal di pusat kota, nanti stres nih. Ada bagusnya buat kamu yang bersio ular, tinggalnya di daerah yang tenang. Di pinggir kota, tapi jangan terlalu pinggir sekali sih. Daerah yang nempel sedikit dengan kota. Supaya kamu tidak terlalu negatif thinking, merasa aduh saya terbuang jauh nih. Nah, jadi untuk kamu yang bersio ular cocok ya tinggal di pinggir kota, tapi pinggiran dikit aja, jangan jauh-jauh, masih deket-deket sama pusat kota sih. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya untuk sio kuda. Nah, sio kuda ini pada dasarnya orang yang nggak bisa diem, aktif, dinamis, dan punya horsepower. Wah, kalau punya horsepower, mendingan kasih dia tenaga yang tinggal yang jauh-jauh aja deh untuk menyalurkan energinya. Jadi sio kuda cocok juga nih tinggal di daerah pinggiran kota. Dan berikutnya lagi adalah sio kambing. Nah, buat kamu-kamu yang bersio kambing itu biasanya suka hal yang tenang, cinta damai, tidak suka tergesa-gesa, tidak suka hal yang berisik. Oke deh, buat kamu yang bersio kambing, cocok juga nih di daerah pinggiran kota. Dan lebih baik lagi kalau kamu suka tinggal di desa, karena kamu suka ketenangan. Dan pada dasarnya sio kambing nggak terlalu berambisi yang besar sih, jadi yang penting bisa tenang. Oke, sio kambing cocok juga sih tinggal di desa, pinggir kota, ataupun juga di suburb. Berikutnya lagi adalah sio monyet. Adakah kamu yang bersio monyet? Wah, sio monyet ini nggak bisa diem. Dan kalau tinggal di pusat kota, pastinya duitnya akan habis untuk hangout nih. Nah, kayaknya buat sio monyet bagusan tinggalnya yang jauh deh ya. Tinggalnya sio monyet lebih baik di pinggir kota. Supaya dia bisa bergelantungan ke sana sini. Salah. Supaya sio monyet bisa bergerak bebas. Pergi jauh ke pusat kota itu adalah satu hal yang menyenangkan buat sio monyet. Jadi buat kamu yang bersio monyet, cocok juga nih untuk tinggal di pinggir kota. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya adalah sio ayam. Nah, buat kamu yang bersio ayam, biasanya sio ayam itu gengsinya tinggi. Tidak suka hal yang tidak berkelas. Lebih suka hal yang keren, berkelas, lifestyle gitu. Wah, kalau kayak gini caranya nggak cocok nih kamu tinggal di pinggir kota. Buat kamu yang bersio ayam, lebih baik tinggal di pusat kota. Apalagi kamu sukanya di daerah yang prestis ya. Ya udah deh, kalau emang sio ayam mau daerah prestis dan uangnya mepet, ambil aja apartemen. Atau jangan-jangan sio ayam lebih suka sewa tempat yang keren. Meskipun nggak punya sendiri, tapi prestis dan di pusat kota. Nah, berikutnya lagi adalah sio anjing. Wah, buat kamu yang bersio anjing, kamu lebih suka tinggal damai bersama dengan keluarga. Hidup tenang dan damai bersama dengan keluarga. Nah, kayaknya nih buat sio anjing emang lebih bagus tinggal di pinggir kota yang tenang. Yang penting kumpul dengan keluarga. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Loh, apa itu? Jadi artinya buat Anda yang bersio anjing, lebih baik kamu tinggal bersama dengan keluarga atau di kompleks yang berdekatan dengan keluarga. Ya, yang paling memungkinkan sih di daerah pinggiran kota, karena di situ bisa beli rumah yang berdekatan. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya adalah sio babi. Nah, sio babi ini terkenal dengan hoki yang bagus, tapi lelet nih. Kalau sio babi kita letakkan di pinggir kota, wah bisa-bisa telat tiap hari nih. Nah, sio babi lebih cocok tinggal di pusat kota, tapi jangan terlalu pusat sekali, di daerah kota saja. Karena sio babi pada dasarnya bukan tipe orang yang suka bergaul dan suka untuk hangout. Jadi di kota oke, karena lebih memudahkan aktivitas di mana babi biasanya bergeraknya sangat lambat. Nah, lanjut lagi. Menurut kamu kira-kira lebih baik tinggal di apartemen
atau tinggal di rumah darat? Nah, untuk tahu cocoknya tinggal di daerah, di apartemen atau di rumah darat, lebih baik kita buat episode yang baru ya, bersambung ke part 2 nih. Jadi kesimpulannya, untuk mencari rumah yang pertama kali sebelum kamu menentukan rumah, cari dulu lokasinya. Di mana lokasi yang cocok buat sio kamu. Jangan dipaksakan ya. Misalnya, kamu pada dasarnya tipe yang suka ketenangan. Jangan maksa-maksa nih, harus di pusat kota. Nanti kamu stres loh. Dan buat kamu yang pada dasarnya nggak suka nih perjalanan jauh-jauh dan juga lelet gerakannya, jangan dipaksa tinggal di pinggir kota, nanti telat mulu deh. Oke deh teman-teman, itulah tips dari Jenny untuk mencari lokasi rumah tinggal areanya yang cocok sesuai dengan sio kamu. Kira-kira kamu ada pertanyaan apa? Share ya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Jenny Feng Shui, Friends for Life.